Dengarkan kisah lama. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, halleluja. Te iterum videre Patris allegro veritas liberavit vos. Surrexit Christus vere, alleluia, alleluia. Mari kita lanjutkan katekese kita. Kali ini ada yang menarik di sosial media ya. Soal cosplay kostum antara pendeta, pastor, uskup, paus, netizen, dan Patris Allegro. Oke, katekese kita kali ini saya berjudul ketika jubah kembali dipakai. When the cassock has been reused. Keren-kerenan lah. Ketika jubah kembali dipakai, inkonsistensi simbolik dalam Protestantisme Indonesia. Ini adalah antara klaim, mari kita lihat ada klaim kemurnian dan realitas liturgis. So my friends, Protestantisme lahir dari klaim besar, memurnikan iman dari beban tradisi manusia. Dalam retorika reformasi, simbolisme berlebihan, hierarki visual, dan perangkat liturgis yang tak berdasar eksplisit dalam kitab suci ditolak. Kostum klerikal Katolik menjadi sasaran utama kritik tersebut. Tapi sejarah tidak tunduk pada slogan. Apa yang ditolak dalam teori kerap kembali dalam praktik. Oke. Nah, di Indonesia fenomena ini cukup gamblang. Gereja-gereja Protestan arus utama tidak hanya mempertahankan, tetapi juga merehabilitasi kostum klerikal dalam rupa baru. Jubah hitam, stola berwarna, kolar klerikal. Semua hadir kembali, meski dulu dikritik sebagai simbol kosong atau tradisi manusia. Contoh konkret, Gereja Protestan Maluku, GPM, pada tahun 1980-an secara resmi menggunakan kembali jubah dan stola dalam ibadah mingguan setelah sebelumnya mendeklarasikan kesederhanaan visual. Dokumen Sinode GPM tahun 1985 merekomendasikan jubah sebagai bagian identitas liturgis pendeta. Kemudian Gereja Masehi Injili di Timor, GIMIT, ini orang dong, mulai meluas menggunakan stola berwarna sesuai kalender liturgi pada tahun 1990-an. Risalah Sidang Sinode GIMIT tahun 1993 mengatur standarisasi warna stola berdasarkan musim gereja, masa gereja. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, mengadopsi kolar klerikal dalam sidang tahunan dan perayaan gerejawi tertentu, tercatat dalam Tata Gereja HKBP edisi 2002, serta laporan bidang liturgi HKBP. Yes. Jadi, keputusan institusional dan kebutuhan identitas visual menjadi alasan utama rehabilitasi simbol-simbol tersebut. Demikian hasil perjibakuan dengan para pendeta aktif dari denom-denom tersebut. Contoh historis ini menunjukkan bahwa kembalinya simbol visual bukan kasus sporadis, melainkan pola institusional yang meluas. Pertanyaan mendasarnya sederhana, potas. Kalau simbol itu bermasalah secara teologis, mengapa dia kembali? Dan kalau tidak bermasalah, mengapa dahulu ditolak? Keren kan? Pertanyaan kayak di drama sinetron. Jika simbol itu bermasalah secara teologis, potas, mengapa dia kembali? Dan jika tidak bermasalah, potas, mengapa dahulu ditolak? Mari kita lihat genealogi reformasi, dari penolakan ke redefinisi. Reformasi abad ke-16 tidak pernah benar-benar telanjang simbol.
Luther dan Calvin tetap mempertahankan pakaian khusus meski dengan modifikasi makna. Jubah liturgis Katolik diganti toga hitam sederhana. Perubahan ini dipresentasikan sebagai pemurnian. Padahal secara substansial ini adalah redefinisi, mendefinisikan ulang. Bukan eliminasi simbol, penghapusan simbol. Perbedaannya bukan pada ada atau tidak ada pakaian klerikal, melainkan pada interpretasi ontologisnya. Mari kita lihat, dalam gereja Katolik, vestimentum liturgicum, ya, pakaian liturgis, berpartisipasi dalam realitas sakramental, namanya signum res. Dalam Protestantisme, pakaian direduksi menjadi penanda fungsi pedagogis semata. Alat untuk menyatakan bahwa dia itu guru, seperti pakaian-pakaian di universitas, kan? Ya, rektor, ini pakaian-pakaian senat universitas itu. Tapi di titik ini Protestantisme menanam benih problem. Dia tetap menggunakan tanda, tetapi menolak kedalaman ontologis dari tanda tersebut. Ya, nah, ada transplantasi ke Indonesia, imitasi tanpa refleksi. Protestantisme masuk ke Indonesia melalui Gereja Reformasi Belanda, Dutch Reformed, membawa seluruh perangkat visual Eropa, termasuk kostum klerikal. Para zendeling dan pendeta kolonial mengenakan toga hitam, serta mempertahankan struktur visual klerus versus umat, ada struktur visualnya. Tidak ada upaya serius untuk menolak simbol ini secara radikal. Sebaliknya, simbol dipertahankan tanpa refleksi teologis yang memadai. Poin pentingnya adalah bahwa Protestan di Indonesia sejak awal tidak pernah benar-benar hidup dalam ideal anti-simbol. Mereka hidup dalam simbol yang tidak diakui sebagai simbol teologis. Jubah, stola, dan atribut lain tetap digunakan, tetapi tidak diajarkan secara resmi sebagai tanda yang memiliki makna teologis atau fungsi sakramental, karena tidak ada ayatnya. Penggunaan simbol lebih didorong kebiasaan, tradisi lokal, atau kebutuhan praktis, ya, bukan refleksi teologis eksplisit. Kesimpulan ini diperoleh dari studi literatur dokumen gereja, pengamatan partisipatif, serta ya berjibaku dengan para pendeta dan jemaat di gereja Arus Utama dan Injili di Indonesia Timur dan Sumatera Utara. Nah, praktik dan doktrin berjalan sendiri-sendiri. Inkonsistensi teologis dan liturgis semakin menonjol. Terdapat fragmentasi modern, saudara-saudara, variasi tanpa prinsip. Perkembangan gereja Protestan di Indonesia menunjukkan pola konsisten, pluralitas bentuk tanpa kesatuan prinsip. Gereja Arus Utama seperti GMIT, GPIB tetap memakai jubah, memperkenalkan kembali stola liturgis, dan mengikuti warna kalender gereja. Gereja Injili dan Pentekostal menolak jubah, memilih jas formal atau pakaian kasual. Ya. Nah, kedua kubu berbagi kesamaan fatal. Keduanya tidak memiliki dasar ontologis yang konsisten tentang simbol. Yang satu mempertahankan simbol tanpa mengakuinya sebagai sakramental, yang lain menolak simbol tetapi menciptakan simbol baru, jas, panggung, tata cahaya, branding, yang justru mengambil alih peran simbol liturgis lama, mengatur dinamika ruang ibadah, memberi penegasan status pemimpin, dan membentuk identitas jemaat secara visual emosional. Jadi, katekese ini untuk mengamati fenomenologi ini, kita menggunakan pendekatan sosiologi agama dan semiotika. Emil Durkheim menunjukkan bahwa simbol keagamaan menjaga kohesi sosial dan mempertegas batas komunitas. Sementara Victor Turner menyoroti ritus dan simbol sebagai agen liminalitas yang mengatur transisi identitas. Roland Barthes melalui semiotika memperlihatkan bagaimana makna simbol dinegosiasikan secara sosial dengan tanda-tanda baru menggantikan peran lama. Secara teologis, simbol-simbol modern menggantikan dimensi sakral dengan aura profesionalisme, estetika sukses, dan afiliasi budaya populer, tanpa pernah diakui secara eksplisit sebagai sarana perjumpaan dengan yang transenden. Secara sosiologis, mereka memperkuat diferensiasi internal dan membangun daya tarik komunitas di tengah pergeseran nilai urban kontemporer.
Ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip mereka sendiri. Ketika mereka menggagas priesthood of all believers, lalu di satu pihak terlalu berlebihan untuk membedakan pendeta dengan umat biasa. Ya sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa menurut mereka. Jadi saudara-saudara, sebenarnya terdapat rehabilitasi diam-diam, estetika tanpa metafisika, seperti kasus Ezra Soru yang terakhir. Estetika tanpa metafisika. Fenomena kontemporer, terutama yang ditunjukkan oleh pakaian cosplay dari pendeta Ezra Soru, itu menunjukkan pergeseran lebih tajam. Ini menunjukkan bahwa banyak gereja Protestan kini mengadopsi stola liturgis, pakaian liturgis, menggunakan kolar, dan menata liturgi dengan sensitivitas simbolik tinggi. Kembali ke wilayah yang dulu mereka kritik. Tapi perbedaannya mencolok. Simbol hadir kembali, seperti Ezra Soru hadir kembali seperti Paus Katolik, tetapi tanpa metafisika yang menopangnya. Ini menghasilkan situasi paradoksal. Simbol digunakan seolah memiliki makna mendalam, tetapi secara doktrinal makna itu ditolak. Hasil akhirnya adalah estetika tanpa ontologi, liturgi yang tampak sakral karena pegang tongkat dengan kepala Calvin, tetapi tidak diakui sebagai partisipasi dalam realitas sakramental. Dalam pengalaman jemaat, kerancuan makna muncul di sini. Umat atau jemaat menikmati keindahan visual dan suasana hikmat, namun merasa kehilangan kedalaman spiritual yang seharusnya menyertai simbol-simbol tersebut. Liturgi menjadi ajang peragaan, bukan ruang perjumpaan yang membentuk identitas iman secara mendalam. Bandingkan prosesi Galilea. Relasi komunitas dengan simbol ibadah menjadi dangkal, emosional tersentuh, tetapi rohani berjarak. Dampak jangka panjangnya, spiritualitas jemaat lebih terpusat pada pengalaman estetis dengan sound horeg secukupnya. Pengalaman estetis dengan sound horeg secukupnya. Dan identitas kultural daripada penghayatan teologis yang mengakar. Kita maju ke langkah berikutnya, kritik filosofis. Ini terjadi ketidakmampuan menopang tanda. Masalah utama Protestantisme bukanlah pilihan memakai atau tidak memakai jubah apapun. Masalahnya terletak pada ketidakmampuan filosofis untuk menjelaskan makna tanda secara konsisten. Beberapa teolog Protestan memang telah mencoba menjawab kritik ini. Paul Tillich mengemukakan gagasan symbol as participation dalam teologi Protestan modern. Wolfhard Pannenberg menekankan simbol sebagai ekspresi realitas iman komunitas, tetap dalam kerangka non-sakramental. Dietrich Bonhoeffer dalam Letters and Papers from Prison menyentuh peran simbol liturgis dalam membentuk kehidupan bersama. Rowan Williams dari tradisi Anglikan secara eksplisit membela simbol liturgis sebagai sarana formasi spiritual, bukan sekedar ornamen. Di Indonesia sendiri, meskipun jarang, ada upaya dari sebagian kalangan teolog di lingkungan HKBP atau GEMIT untuk mengembangkan teologi simbol yang lebih konsisten. Dokumen Sinode HKBP 2015 tentang pembaruan liturgi itu menyisipkan bab khusus mengenai makna jubah dan stola. Risalah diskusi teologis di STT Jakarta tahun 2017 itu memuat makalah dari Dr. Rosa C. Lumban Tobing dan Pendeta Eliezer Ratu Arat tentang konstruksi teologi simbol dalam konteks Indonesia. Tapi usaha ini sebenarnya masih terbatas ya, baik lingkup komunitas maupun penerimaan di level sinodal, sehingga inkonsistensi doktrin dan praktik tetap menonjol. Nah, dalam kerangka realisme Thomistik, tanda tidak sekedar menunjuk, tetapi berpartisipasi, partisipatio dalam relasi, dalam realitas yang ditandai. Simbol liturgis memiliki dasar ontologis dalam inkarnasi, yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Sebaliknya, Protestantisme dengan kecenderungan nominalistiknya mereduksi tanda menjadi alat representasi, menolak partisipasi ontologis, tetapi tetap mempertahankan penggunaan tanda. Disinilah inkonsistensi itu telanjang. Mereka ingin menggunakan simbol seperti Katolik, tetapi tanpa
menerima metafisika yang membuat simbol itu masuk akal. Ya kan? Jadi kesimpulannya ada dilema ya antara penolakan retoris dan ketergantungan praktis. Sejarah kostum klerikal dalam Protestantisme Indonesia bukan sekedar cerita tentang pakaian. Ini adalah cermin problem yang lebih dalam, ketegangan identitas religius di tengah arus globalisasi dan pluralitas tradisi. Fenomena ini terkait erat dengan pergulatan identitas Kristen di Nusantara, di mana gereja harus bernegosiasi antara warisan kolonial, tuntutan otentisitas lokal, dan pengaruh global Protestan. Pola inkonsistensi simbolik ini juga terasa dalam dunia Protestan global yang kerap berayun antara penolakan tradisi dan hasrat akan ekspresi komunitas yang kuat. Dibandingkan konteks postkolonial lain seperti Afrika Selatan atau India, kasus Indonesia menampilkan pola yang serupa. Gereja Protestan mempertahankan atau merekonstruksi simbol liturgis demi membangun identitas lokal dan menghadapi modernitas, meskipun dalam kerangka teologi yang tetap ambivalen terhadap simbol. So, kisah jubah dalam Protestantisme Indonesia dengan kasus Pendeta Ezra Soru mencerminkan pertanyaan universal. Bagaimana komunitas religius membangun makna bersama di tengah perubahan budaya, posisi minoritas, dan dialektika antara tradisi dan pembaruan? Ini adalah ketegangan antara ideologi reformasi dan realitas praksis gerejawi yang ditolak secara retoris, kembali secara praktis yang dianggap tidak alkitabiah dihidupkan kembali dalam bentuk baru. Akhirnya, Protestantisme terjebak dalam posisi sulit. Tidak cukup sakramental untuk konsisten, tidak cukup simbolis untuk sederhana. Dan di tengah semua itu, jubah tetap dipakai, bukan karena mereka percaya pada maknanya, tetapi karena mereka tidak bisa hidup tanpanya. Good job, Protestantism. Iman